Jadi kalau bisa disimpulkan, sebetulnya tokoh yang menginspirasi Bapak Ayah untuk saya. bisa sukses itu ayah Iya. ya? Jadi kalau Pak Dedi lihat tanda tangan saya, Aha. tanda tangan saya itu tulisannya Usman Junior. Tadi saya ceritakan ayah saya itu seorang yang amanah, Jujur, jujur, betul. ya integritasnya Integritasnya tinggi tinggi. sekali, gitu kan. Dan selalu berusaha do the best. Mhm. Jadi waktu saya SD, kadang-kadang pada saat saya libur, saya main ke kantor ayah saya, Pak. Mhm. Duduk-duduk aja ngeliat-ngeliat gitu Mhm, ya. mhm. Tapi ayah saya begitu nyampe kantor, beliau sibuk. Ya saya nggak apa-apa, tapi saya cuma ngeliat-ngeliat gitu kan. Dan ternyata proses itu mempengaruhi saya, gitu ya. Saya on time. Mhm. Ketika saya ada janji itu dengan siapapun, saya akan berusaha untuk stick dengan janji itu. Mhm. Dan itu saya lihat, saya belajar dari keluarga karakter saya, ayah. dari karakter ayah saya. Yang kedua, integritas. Jadi pertama kali saya kerja, Pak, saya itu kerja di dunia marketing and sales. Mhm. Kami B2B, Mhm. B2B. Dan itu, mohon maaf, banyak melakukan ya entertaining segala macam gitu kan. Tapi alhamdulillah itu tidak mempengaruhi saya. Saya melakukan itu murni pekerjaan dan tidak membuat saya kemudian mengikuti itu, sama sekali tidak. Jadi Sama Bapak sekali. masih tetap mempertahankan nilai-nilai Ya, integritas itu. alhamdulillah gitu. Dan itu yang saya rasakan sebagai value yang ditanamkan oleh keluarga. Untuk bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kita. Kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Ya, kita mencoba menikmati tanpa merasa itu sebagai beban. Dan yang paling penting adalah kita menjaga amanah dengan integritas yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, terima kasih tetap bersama podcast Inspirasi Turning Point. Tamu kita kali ini adalah seorang Human Resource and General Affairs Director dari PT Pelindo Indonesia, dan beliau adalah seorang engineer, tetapi memiliki karakter kepribadian yang unik, dalam artian memiliki kapasitas leadership yang baik dan kemampuan intelektual yang mumpuni. Baik, podcast kita kali ini akan bersama Bapak Insinyur Ihsanuddin Usman, MBA. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Dedi. Apa kabar? Baik, Pak Ihsan. Kelihatan cerah nih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya Bapak Bang sehari-hari cerah, Pak. Iya, saya habis makan siang. Jadi energinya cukup. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ini sudah menjadi tamu kita. Terima kasih ya, undangannya Pak Dedi, kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ya, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Amin. Terima kasih sekali, Pak. Baik, Pak. Seperti biasa di podcast Story of Life Turning Point itu kita akan berbicara lebih banyak tentang kisah hidup sebetulnya. Kisah hidup dari orang-orang yang menginspirasi, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang. Insya Allah, ya. Saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Sebetulnya Pak Ihsan ini menjalani masa kecil di mana, dan pada saat remaja kira-kira posisinya itu seperti apa? Dalam artian, apakah kehidupannya relatif baik dibandingkan rata-rata orang, atau memang harus menjalani kehidupan yang memang berjuang sejak awal? Alhamdulillah saya berada dalam keluarga yang harmonis. Alhamdulillah. Ya. Saya punya ayah, saya panggilnya Abah, dan ibu saya panggil beliau Umi. Beliau berdua mempunyai 8 orang anak. 8? Oh ya. Jadi kalau ayah saya selalu seloroh bahwa beliau KB. Artinya keluarga besar. Dan saya anak nomor 6. Nomor 6 dari 8 bersaudara.
Ayah saya seorang pegawai negeri sipil, ibu saya seorang ibu rumah tangga. Secara ekonomi kami biasa saja. Artinya tidak terlalu sulit, tapi juga tidak berkecukupan sekali. Ya, jadi saya ambil contoh sederhana. Kalau saya mau beli buku, itu saya berpikir berulang kali untuk sampai tidak, kalau bisa saya tidak perlu beli buku. Karena saya tidak mau menambah beban orang tua. Gitu kan. Jadi itu yang menjadi concern saya, sehingga saya sampai sekarang terbiasa hemat. Saya terbiasa kalkulatif. Ya, saya terbiasa. Kadang-kadang menurut saya mungkin terlalu kalkulatif. Ya, kayak sekarang di perusahaan target-target efisiensi itu cukup banyak yang saya lakukan. Dan beberapa terobosan berkaitan dengan efisiensi itu banyak kami lakukan. Mungkin itu salah satu hal yang buat saya blessing ya. Jadi ayah saya adalah seorang pegawai negeri yang sangat amanah, sangat jujur, walaupun beliau berada dalam situasi pada saat itu setahu saya cukup besar kewenangannya, cukup banyak proyeknya yang beliau tangani, tapi yang beliau bawa ke rumah hanya gaji seorang pegawai negeri yang dihabiskan untuk 8 orang anak dan banyak keponakan. Jadi di rumah saya itu kami punya banyak sepupu-sepupu yang tinggal juga bersama kami. Kami tinggal di Jatinegara, di sebuah daerah di dekat stasiun Jatinegara, di dalam gang kecil, Pak. Jadi gang rumah saya itu hanya bisa dilalui satu motor, tidak bisa paling cuma setengah meter lah. Betul. Jalan di depan rumah saya. Kan? Saya sejak kecil, lahir saya di Jakarta, besar seperti itu. Tapi memang saya sudah gemar berorganisasi itu sejak kecil, Pak. Jadi saya aktivis pramuka. Saya masih ingat dari saya kelas 2 SD, itu sama SD itu saya aktif pramuka sampai saya pernah menjadi komandan upacara pramuka se-DKI waktu itu masih saya SD. Karena saya memang aktif. Saya juga aktif dalam kegiatan seni. Saya ikut lomba-lomba porseni saat itu sampai tingkat provinsi. Jadi saya memang cukup aktif. SMA, SMP saya juga aktif organisasi, Pak. Dan itu ternyata membentuk saya. Betul. Jadi tadi Pak Dedi bilang background saya engineer. Betul. Ya. Tapi sekarang saya mengolah SDM. Mungkin sesuatu yang kurang agak bertolak belakang. Tapi mungkin yang saya dapatkan adalah kebiasaan berinteraksi dengan orang itu sudah saya lakukan sejak kecil. Jadi melalui organisasi, melalui lomba-lomba, PMR, OSIS, saya pengurus OSIS waktu SMA. Yang saya lakukan dengan gembira. Jadi saya tidak merasa itu sebagai beban. Saya lakukan itu dengan riang gembira, begitu kan? Jadi saya ikut lomba-lomba itu nggak ada target menang atau harus jadi juara ini, juara itu. Sebenarnya nggak. Saya melakukan dengan kegembiraan saja. Kalaupun saya menang, ya buat saya nggak pernah ngumpulin tuh Pak piala atau apa tuh nggak. Dan saya nggak pernah peduli sama itu. Jadi kadang-kadang ditaruh di sekolah, saya nggak peduli. Sampai sekarang saya nggak peduli. Ya. Kalau sekarang misalnya kami diadakan kegiatan-kegiatan HR Awards segala macam, ya saya ikut aja. Menang atau kalah bagi saya itu sih nggak terlalu penting dibandingkan kegembiraan ketika saya mengikuti orang lain, gitu loh. Betul, iya. Yang Bapak rasakan, nilai-nilai keluarga apa yang orang tua Bapak tanamkan sehingga Bapak terpacu katakanlah untuk sukses menjalani hidup? Tadi saya ceritakan ayah saya itu seorang yang amanah, jujur, betul. Ya, integritasnya tinggi sekali, gitu kan. Dan selalu berusaha do the best. Jadi waktu saya SD, kadang-kadang pada saat saya libur,
Saya main ke kantor ayah saya, Pak. Duduk-duduk aja ngeliat-ngeliat gitu ya. Tapi ayah saya begitu nyampe kantor, beliau sibuk. Ya saya nggak apa-apa, tapi saya cuma ngeliat-ngeliat gitu kan. Dan ternyata proses itu mempengaruhi saya, gitu ya. Saya on time. Ketika saya ada janji itu dengan siapapun, saya akan berusaha untuk stick dengan janji itu. Dan itu saya lihat, saya belajar dari keluarga saya, dari karakter ayah saya. Yang kedua, integritas. Jadi pertama kali saya kerja, Pak, saya itu kerja di dunia marketing and sales. Kami B2B, B2B. Dan itu, mohon maaf, banyak melakukan ya entertaining segala macam gitu kan. Tapi alhamdulillah itu tidak mempengaruhi saya. Saya melakukan itu murni pekerjaan dan tidak membuat saya kemudian mengikuti itu, sama sekali tidak. Jadi Bapak masih tetap mempertahankan nilai-nilai integritas itu. Alhamdulillah gitu. Dan itu yang saya rasakan sebagai value yang ditanamkan oleh keluarga. Untuk bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan kepada kita. Kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Ya, kita mencoba menikmati tanpa merasa itu sebagai beban. Dan yang paling penting adalah kita menjaga amanah dengan integritas yang tinggi. Betul. Jadi kalau bisa disimpulkan, sebetulnya tokoh yang menginspirasi Bapak ayah saya bisa sukses itu ayah ya. Jadi kalau Pak Dedi lihat tanda tangan saya, tanda tangan saya itu tulisannya Usman Junior. Iya. Usman Junior. Iya. Nanti mungkin kalau Usman boleh Junior izin ditampilkan di layar, boleh. tidak masalah. Iya. Boleh. Usman. Iya. JR. Jadi sosok ayah saya itu demikian benar-benar menginspirasi. Jadi tanda tangan saya sejak saya SMA sampai sekarang. Itu nama ayah saya sebenarnya. Jadi ayah yang tadi berintegritas, selalu do the best pada pekerjaannya, timely, disiplin. Itu tuh sangat membekas. Sangat membekas. Dan itu menjadi modal yang alhamdulillah besar buat saya. Alhamdulillah. Nah, ketika tadi Bapak menyebutkan masa remaja Bapak sering berorganisasi, lalu kemudian ya mengikuti lomba-lomba, senang berinteraksi dengan orang. Biasanya kan orang-orang yang seperti itu cenderung tidak ingin memilih kuliah di engineering. Tapi kemudian Bapak memilih kuliah di ITB, jurusannya metalurgi lagi. Mengapa, Pak? Karena saya suka mata kuliah kimia dan fisika. Oh, iya. Kalau ditanya kenapa suka, mungkin karena cara gurunya ngajar waktu saya belajar di SMA. Itu menarik. Betul. Ya. Jadi waktu itu saya berpikir, saya jurusan apa ya? Saya lihat jurusan yang cukup, saya nggak kuper ya Pak. Saya nggak tahu teknik kimia, nggak tahu ya. Mungkin kalau saya tahu, mungkin saya ambil jurusan teknik kimia. Jadi begitu saya mau cari kuliah, saya cuma tahu metalurgi. Ya sudah, saya pilih saja gitu kan. Jadi kenapa ya? Karena saya suka dengan mata pelajaran fisika dan kimia. Sampai sekarang menurut saya proses saya melakukan analisis tentang sesuatu, katakan organisasi ya Pak ya, itu bisa sangat baik dijelaskan oleh mata pelajaran kimia. Contoh, kita kenal yang namanya kata entropi. Entropi. Entropi kan derajat kebebasan, Pak ya, bahasa sederhananya kan. Kenapa sih ada derajat kebebasan? Karena dalam hukum kekekalan energi, ketika energi itu tidak digunakan untuk satu kepentingan, maka energi itu akan melakukan upaya-upaya untuk bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah melakukan perubahan. Ya. Derajat kebebasan itu artinya ya bergeraklah dia kan, berproses begitu kan. Sama juga dengan organisasi, Pak. Kalau kita punya kumpulan orang pintar, orang yang mampu, tapi mereka tidak kemudian dimanfaatkan potensinya, itu bisa jadi chaos. Betul. Nah, orang-orang pintar itu tidak menjadi katalis untuk jadi lebih baik organisasinya. Jadi bagaimana caranya kita mengoptimalkan potensi mereka, bagaimana kita the right man
at the right place misalnya ya Pak ya. Ya itu adalah upaya kita untuk mengoptimalkan sehingga derajat kebebasan itu bisa kita tanggulangi, bisa kita kelola dengan baik. Yang lain lagi, kita kenal yang namanya pembentukan logam. Logam kalau 100% murni, logam itu nggak bisa dibentuk. Terlalu lunak. Supaya dia bisa dibentuk, dia harus dikasih aditif. Aditif itu adalah impurities. Ya kan? Sama dengan organisasi. Kalau organisasi memaksa homogenitas, organisasi itu kurang perform. Produktivitasnya tidak bisa optimal. Betul. Dia harus diversity, dia harus ada diversity, dia harus ada perbedaan, dia harus ada konflik, sehingga kemudian di situ muncullah dinamika. Ini menarik, Pak. Iya. Bapak mengambil model-model dari fisika, kimia, metalurgi untuk model-model organisasi. Iya. Jadi dulu saya belajar tentang pembentukan logam, yaitu adalah dengan memanfaatkan struktur-struktur logam yang kita engineer, yang kita rekayasa. Organisasi juga kita lakukan rekayasa struktur organisasi kan. Dan itu akan mempengaruhi kinerja. Jadi kita akan melihat, saya ingin organisasi saya inovatif atau apa. Saya ingin organisasi saya agile atau apa. Saya ingin organisasi saya berproduktivitas tinggi atau apa. Dan struktur itu akan mempengaruhi pencapaiannya kira-kira akan tercapai atau tidak. Betul. Iya. Menarik, Pak. Oke. Kembali ke tentang organisasi. Tadi Bapak sebutkan kadang organisasi butuh konflik juga supaya dia tetap bisa berpacu dengan capaian-capaian. Betul. Kira-kira seandainya ada konflik di hadapan Bapak dan Bapak adalah seorang leader, apa yang biasanya Bapak lakukan? Oke. Kalau ada konflik, sebenarnya seorang leader pun perlu membuat konflik. Perlu membuat konflik. Tapi konflik yang kita kelola. Ya, saya kalau punya 3 anak buah, saya akan membuat konflik di situ. Bukan dalam kategori mereka berkonflik lalu saya yang berkuasa. Bukan dalam kategori itu. Ada bisa menggunakan itu, tapi menurut saya dalam konteks untuk membangun agility, dalam konteks untuk membangun spirit yang kuat dalam berjuang, orang itu tidak boleh dalam comfort zone. Keluar dari comfort zone. Dia harus keluar dari comfort zone. Salah satu pemicu comfort zone tidak keluar dari comfort zone adalah adanya konflik. Cuma konflik yang harus kita kelola. Yang kalaupun mau kita ciptakan, contoh sederhana konflik kita ciptakan apa sih? Pembagian tugas, Pak. Pembagian tugas itu sebenarnya menciptakan konflik. Apalagi kalau pembagian tugas di mana ada satu situasi interaksi saling membutuhkan, saling memerlukan, dan punya KPI yang berbeda-beda. Itu otomatis kan akan menciptakan konflik. Betul. Iya kan, Pak? Nah, kalau itu kita kelola dengan baik, maka akan ada proses roles and responsibility yang membuat proses itu menjadi check and balances. Ada yang saling ngecek, ada proses balances. Nah, ini yang harus kita bangun. Kompetisi, konflik satu hal. Tapi nggak boleh berdiri sendiri. Ada juga nuansa kolaborasi. Jadi, kalau kita mengelola konflik, purely konflik saja, tanpa membangun kolaborasi. Kenapa sih bisa muncul kolaborasi? Sederhana, karena kita merasa kita saling membutuhkan. Ada pada satu kepentingan yang sama. Karena kalau kita tidak punya satu kepentingan yang sama, omong kosong ada yang namanya kolaborasi. Betul. Nah, 2 situasi inilah yang harus kita kelola, Pak. Dan saya belajar dari ilmu metalurgi. Pak, bikin baja. Rumus bukunya sama, Pak. Bapak bikin baja itu di Amerika, bikin baja itu di China, di India, di Indonesia. Rumusnya sama. Ya, berapa biji besinya, berapa karbonnya, berapa aditifnya, relatifly sama. Tapi kenapa kualitasnya tidak sama? Mengapa itu, Pak? Nah, ini mengatakan bahwa tidak hanya secara teori,
tapi harus ada pemahaman yang cukup tentang karakter yang akan kita bangun. Karakter baja yang akan kita buat. Betul. Dan di sini hanya orang yang mempunyai kapasitas sebagai empulah yang bisa membuat baja yang bagus. Makanya dulu kan kita kenal empu-empu pembuat keris gitu Pak ya. Gandring dan sebagainya. Nah, empu ini adalah orang yang secara teori dia kuat, tapi secara pengalaman dan sense-nya juga kuat. Jadi memadukan antara teori, pengalaman, dan sense, itulah yang bisa membuat dia menjadi empu. Berarti art juga. Ada art, Pak. Yeah. Dan organisasi juga sama. Ketika kita mengelola organisasi, in teori ada. Bapak baca buku organization behavior segala macam, banyak teorinya organization, teori organization design, gitu kan banyak teorinya. Tapi apakah akan efektif kita langsung membuat jadi? Enggak juga. Betul. Kita perlu exposure untuk kita bisa memahami sesuatu yang sifatnya unstructured. Betul. Tapi apakah itu cukup? Enggak, Pak. Harus ada sense. Pengalaman, ada sense dari diri kita. Iya. Karena yang berinteraksi adalah manusia. Manusia itu kan utuh, Pak. Kita tidak bisa melihat manusia itu hanya otaknya atau perasaan. Tidak bisa, utuh. Dan itu mengirimkan sinyal-sinyal itu utuh. Jadi Bapak ngomong dengan saya nih, Pak Deddy. Enggak cuma sound saja, tidak cuma audio saja, tapi ada rasa, ada visual, ada. Nah, itu yang kemudian harus kita olah sedemikian rupa sehingga kemudian itu menjadi produktif dan optimal. Luar biasa ini. Kita baru memulai nih, Pak. Bapak udah sangat dalam membahas tentang organisasi. Mungkin karena saya menikmati kali ya, Pak ya, sorry. Baik. Ada pertanyaan menarik ini, karena kaitan dengan posisi sekarang. Ketika Bapak menerima jabatan sebagai HR and GA Director dari PT Pelindo, kita tahu Pelindo ini baru saja merger ya? Dari Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Betul. Pasti ada tantangan. Betul. Awal-awalnya itu tantangannya di mana, Pak? Oke. Yeah. Jadi gini ya, bahwa Pelindo itu mau merger, atau mau dilakukan penggabungan atau mau dibentuk holding, itu sebenarnya sudah pembicaraan mungkin 2 dekade yang lalu. Saya ambil contoh, Pak Arief Soehartono di Rut kami, itu beliau sudah diminta mengurus dokumen-dokumen tentang rencana restructuring Pelindo 1, 2, 3, 4 itu sejak sebelum tahun 2000, Pak. Oh iya. Dan pada saat Pak Jokowi, Presiden Indonesia, memberikan sambutan pada inaugurasi mergernya Pelindo, saya masih ingat itu di 14 Oktober 2021 di Labuan Bajo, beliau mengeluarkan statement ini. Saya sudah menunggu 7 tahun. Jadi ada tahun 2021 ya, Pak. Yeah. Jadi artinya sejak beliau diangkat sebagai presiden, beliau sudah meminta itu dilakukan proses restrukturisasi. Dan syukur alhamdulillah 1 Oktober 2021 Pelindo merger. Apa sih yang selama ini kelihatannya menjadi sulit proses merger itu? Kalau menurut saya tadi yang kita bicarakan, Pak. Ketika kita bicara merger, pertanyaannya important stakeholders atau stakeholders yang berkepentingan dan penting, apakah mempunyai kepentingan yang sama? Tujuan yang sama. Visi yang sama. Karena kalau itu ternyata tidak sama, bagaimanapun caranya, sulit dan hampir mustahil terjadi. Dan terbukti, Pak. Ya, ketika kemudian Menteri BUMN menugaskan kepada manajemen saat itu untuk menyiapkan merger Pelindo 1, 2, 3, 4, di mana surviving company-nya adalah PT Pelabuhan Indonesia 2, yang kami bangun pertama kali adalah adanya kesamaan tujuan. Visinya sama. Tujuannya sama. Arahnya juga sama. Dan ini syukur alhamdulillah efektif, Pak. Saya ambil contoh. Saya berterima kasih secara pribadi dan sebagai bagian dari manajemen
adalah ketika diminta oleh kementerian, oleh Pak Menteri di bulan Maret 2021, di bulan Juni kami sudah mendapatkan berita acara dukungan dari Serikat Pekerja Pelindo 1, 2, 3, 4 terhadap rencana merger ini. Pasti itu melalui pendekatan? Ya, melalui diskusi yang terbuka, melalui mendengar, melalui tukar pikiran, dan sebagainya. Dan saya melihat bahwa memang kita harus secara genuine menyampaikan apa yang menjadi concern dan terbuka. Tidak boleh kita tutup-tutupi. Tidak boleh ada hidden agenda. Karena kalau itu yang terjadi, sangat mudah untuk kemudian merusak trust. Jadi memang trust building itu harus terbangun, Pak. Dan kalau saya perhatikan, dengan kita Juni itu sudah dapat dukungan dari Serikat Pekerja, maka entitas Pelindo 1, 2, 3, 4 itu sudah secara nyata mempunyai satu kepentingan yang sama. Dan itu melalui proses dialog, ya, dialog turun ke bawah, ngobrol, perhatikan, mendengarkan, dan sebagainya. Kita bangun trust building seperti itu. Dan kalau di internal ini solid, eksternal itu kan akan cenderung mendukung, Pak. Yang menjadi kesulitan kadang-kadang di internalnya saja sudah tidak solid. Sudah gontok-gontokan. Sudah cari ini posisinya apa segala itu kan repot, Pak. Kalau saya melihatnya nomor satu adalah dukungan kuat dari pemerintah dalam hal ini Pak Menteri dan tim, ya. Yang nomor dua adalah soliditas internal Pelindo sendiri. Yang menurut saya modal inilah yang kemudian membuat rencana merger hanya dalam kurun 6 bulan, syukur alhamdulillah selesai. Sangat cepat, Pak. Iya. Untuk perusahaan sebesar Pelindo. Iya, untuk kemudian merger itu 6 bulan selesai. Nah, setelah merger itu, Bapak menjadi direktur di sini, sebagai HR Director dan GA Directors. Nah, filosofi kepemimpinan apa yang Bapak kembangkan untuk memacu organisasi menjadi lebih baik? Ya, saya tidak menempatkan diri sebagai person individu, Pak, ya. Tapi saya menempatkan diri sebagai member dari satu tim yang di-lead oleh Pak Dirut dan Pak Wadirut. Itu yang saya benamkan dalam pikiran saya. Tidak boleh saya berpikir dalam konteks saya secara pribadi. Saya harus berpikir dalam konteks sebagai tim. Jadi, saya selalu ini yang saya bicarakan kepada teman-teman saya. Saya berhasil ketika teman-teman saya berhasil. Bagaimana saya memahami target-target dan tujuan-tujuan teman-teman saya, apakah itu Dirut, Wadirut, Direktur Keuangan, dan sebagainya, Direktur Pengelolaan, Direktur Investasi. Itulah yang menjadi concern penting saya. Nah, kalau saya sudah bisa menempatkan kepentingan tim sebagai kepentingan yang perlu saya capai, maka berikutnya pertanyaannya, saya menempatkan diri saya sebagai apa dan bagaimana saya bisa lebih efektif, bisa lebih produktif. Maka pendekatan yang saya lakukan adalah tadi, Pak, seperti pada saat kita membangun merger, menjaga trust, menjaga komunikasi, ya, dan terus-menerus mendorong diri kita untuk menjadi role model yang efektif. Karena ketika kita merger, sebenarnya kan pada banyak orang bertanya-tanya, ini kita mau kemana? Betul. Ini kita mau seperti apa? Ini saya harus berperan seperti apa? Dalam pada saat itu kan banyak orang pasti bingung. Betul. Ya kan, Pak? Karena Pranata yang dulu ada kan bubar. Ya kan? Karena ini merger, Pak. Ini bukan holding. Ini merger. Ini seperti Bank Mandiri dulu, ya. Ini merger. Jadi ini totally different. Dan bisnis modelnya totally different. Struktur organisasinya totally different. Maka muncullah pasti kebingungan dan itu wajar. Kalau seorang leaders tidak bisa memegang peran sebagai orang yang memberikan visi dan menjadi role model yang menjalankan value yang baik, maka kebingungan itu akan menjadi makin bingung dan makin kontraproduktif. Jadi Bapak mengambil langkah untuk terus membangun trust, mengkomunikasikan semua ide visi yang ada, dan sekuat mungkin membangun
integritas. Iya. Menjadi role model untuk semua organisasi. Iya. Setelah Bapak jadi HR Director dalam mungkin kurun waktu 3 tahun ya Pak, setelah merger, apa yang telah Bapak lakukan untuk kebaikan Pelindo? Ya, saya menjadi bagian dari tim ya Pak. Iya. Saya menjadi bagian dari tim. Dalam konteks SDM, Pelindo sudah terbukti berhasil menjalankan bisnisnya selama ini. Ya kan Pak? Pelindo 1, 2, 3, 4 tumbuh sebagai perusahaan yang sehat. Ya kan, walaupun berada dalam geografis yang berbeda-beda, otomatis value bisnisnya juga nggak sama, gitu ya. Tapi dalam konteks masing-masing sudah membangun sistem, masing-masing sudah membangun budaya kerja, itu pasti sudah terbangun dan itu sudah puluhan tahun. Nah, maka kita harus bisa melihat kira-kira mana bagian-bagian yang efektif, mana bagian-bagian yang cukup bagus, yang tetap kita pertahankan, dan mana bagian-bagian yang perlu kita ubah, karena tuntutan sekarang jelas berbeda, apalagi tuntutan masa depan, ya kan Pak? Nah, kami cukup banyak melakukan penyiapan organisasi, hektik Pak, terus terang. Ya, karena struktur organisasi berubah, bisnis proses berubah, penetapan kelas jabat, job grading berubah, remunerasi berubah, segala macam. Bapak bayangkan, pada saat remunerasi 1, 2, 3, 4 kami kumpulkan, untuk tunjangan saja kami punya 55 jenis tunjangan. Dengan nama-nama yang berbeda. Dengan nama yang berbeda dan cara ngitungnya beda. Kan nggak bisa kan Pak? Betul. Kita harus restruct. Dan sekarang kami ada proses harmonisasi. Kenapa harmonisasi perlu journey? Karena untuk mencapai itu kan tergantung juga dari kemampuan perusahaan. Iya kan Pak? Nah, ini yang kita alhamdulillah sudah disepakati oleh teman-teman serikat pekerja pada tahun 2022. Kami tanda tangan tentang journey-nya harmonisasi remunerasi. Itu selama 5 tahun. Dan itu memberikan napas Pak buat Pelindo, sehingga bebannya itu lebih manageable. Karena ada trust juga dari teman-teman serikat buruh. Iya. Dan ini berproses terus. Sekarang challenge kami adalah bagaimana memastikan rencana-rencana jangka panjang perusahaan sampai 2030, ya 2029, 2030 itu tercapai. Salah satunya adalah dengan penyiapan talenta Pelindo. Ini yang sekarang sedang kami siapkan. Iya. Itu kaitan dengan pertanyaan berikutnya, Pak. Iya. Bagaimana Pelindo mempersiapkan talent war? Iya. Gini Pak ya, bisnis logistik ini mungkin termasuk bisnis yang sampai kapanpun tetap akan ada. Betul. Ya. Yang berbeda nanti adalah pemanfaatan teknologinya. Ya kan Pak? Betul. Jadi nggak mungkin. Sekarang bank mungkin berubah, orang nggak ke bank lagi, orang bisa transaksi virtual. Betul. Tapi logistik gimana transaksi virtualnya? Harus ada fisiknya. Harus ada fisiknya jalan kan. Jadi secara itu tetap akan ada. Yang barang kan tetap fisik ya. Iya, barang kan tetap fisik gitu. Bapak kan nggak bisa makan hanya lihat gambar kan. Bapak perlu makan gitu kan. Dan makanan itu perlu diantar. Betul. Ya. Jadi sederhana sebenarnya pelabuhan tetap akan diperlukan. Apalagi untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Itu tetap ada. Cuma bagaimana dijalankannya, bagaimana proses bisnisnya, tentunya akan sangat disesuaikan dengan teknologi. Nah, yang pertama kami ingin memastikan teman-teman atau kami sebutnya dengan insan Pelindo itu tidak boleh ketinggalan kereta. Bapak menyebutnya insan Pelindo. Insan Pelindo. Ya. Bagus pilihan katanya, Pak. Iya. Insan Pelindo, manusia seutuhnya, Pak, ya kan? Nah, sebagai insan Pelindo itu dia tidak boleh ketinggalan kereta, Pak. Tadi perusahaan ini pasti akan bergerak terus. Ya, kami sedang lakukan pemurnian bisnis, kami sedang lakukan penataan anak perusahaan dan cucu perusahaan. Dan kalau kemudian seseorang tertinggal, dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan gerak langkah perusahaan, kasihan. Jadi langkah kami yang pertama adalah membangun kesadaran setiap insan Pelindo bahwa dia harus bertanggung jawab untuk memastikan dirinya
akan selalu relevan dengan perubahan zaman. Bukan aja relevan, mungkin kompetitif. Kompetitif, ya. Nah, itu penting buat dia. Kalau dia sudah diberikan situasi itu, difasilitasi, kami sudah punya Portaverse Pak ya, platform manajemen talenta, learning management, performance management dalam satu platform. Jadi kasarnya dia sebenarnya tergantung dari diri dia. Betul. Kalau dia malas-malesan, ya berarti dia akan ketinggalan kereta. Betul. That's your choice. Yeah. Ya kan Pak? Tapi kalau dia ingin menyesuaikan diri, maka dia akan mudah buat dia untuk belajar. Karena Pelindo memfasilitasi. Jadi nomor satu memang insan Pelindonya harus disiapkan. Dan didorong untuk take lead, untuk mengambil kepemimpinan dalam menyiapkan dirinya. Harus selalu relevan dengan zaman. Dan sekarang kami cukup banyak Pak bentuk job bidding itu kami cukup banyak. Jadi ini hal yang baru buat Pelindo, job bidding. Dulu kebanyakan kan tunjuk-tunjuk gitu ya Pak ya. Sekarang enggak, kami kesempatan. Anda tampilkan diri Anda. Anda jual diri Anda. Anda katakan saya relevan dan saya kompetitif. Tentunya dengan cara yang sehat. Kita kasih kesempatan. Dan ini kita sengaja dorong sehingga orang kemudian merasa karirnya itulah tanggung jawabnya dia. Bahwa perusahaan memfasilitasi, tapi itu bukan tanggung jawabnya perusahaan. Itu tanggung jawabnya dia. Betul. Ini terus terang perubahan mindset yang signifikan, Pak. Dari orang yang sebelumnya merasa karirnya itu adalah tergantung atasan dan perusahaan, sekarang tergantung dari dia. Iya. Nah, berkaitan dengan talent war, memang terus terang sekarang sedang kami evaluasi manpower planning kami ya, strategic workforce planning kami adalah pada beberapa jenis pekerjaan kami harus ambil dari luar. Ini yang sedang kami siapkan, Pak. Ya, karena kalau kami catch up dan develop dari dalam, rasanya mungkin agak susah, ya, karena teknologinya terlalu cepat untuk bisa di catch up dari dalam. Nah, ini yang sedang kami susun, ya. Maka pertanyaan kami berikutnya adalah seberapa atraktif kami untuk bisa menarik teman-teman yang menurut kami perlu kami masukkan sebagai energi barunya Pelindo. Pertanyaan berikutnya Pak terkait dengan isu yang sedang mengglobal sekarang, terkait dengan mental health problem mental health di perusahaan. Apakah ada usaha-usaha dari perusahaan sekarang untuk bisa membangun well-being, membuat karyawan jadi lebih baik, lebih sehat secara mental? Kita tahu tuntutan kerja, terutama di Pelindo, sangat kuat. Ya, betul Pak. Kami setiap tahun melakukan survei, ya, bisa dibilang mendekati sensus karena keikutsertaan surveinya di atas 95%, jadi cukup banyak. Dari berapa total? Dari total kami sekitar 7.000 orang, 7.000 sekitar karyawan. 6.900-an tuh ikut survei. Jadi menurut saya sih cukup valid ya, sensus gitu Pak. Memang salah satu hal yang perlu kami waspadai adalah burnout. Burnout, lelah fisik, lelah juga mental juga. Ya. Jadi fenomena burnout itu fenomena yang perlu kami sikapi. Kenapa? Karena memang tuntutan pekerjaannya semakin lama semakin tinggi. Betul. Pada saat kami merapikan pasca merger, performance-nya juga harus naik, segala target harus tercapai. Itu otomatis kan bertubi-tubi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh insan Pelindo. Nah, soal well-being itu memang sejak 2 tahun terakhir ini sudah menjadi salah satu agenda penting buat Pelindo. Ketika kita bicara well-being itu ada 4 well-being ya. Yang pertama physical well-being. Ya, secara fisik orang itu harus sehat. Ini yang kami dorong dengan melakukan P-Active. Kami punya platformnya, Pak. P-Active. Apa itu, Pak? P-Active itu adalah apps yang ada di gadget ya, di gadgetnya teman-teman insan Pelindo. Di mana mereka bisa ikut kelompok jalan kaki, kelompok bersepeda, kelompok olahraga yang lain.
Dan kami selalu menyampaikan kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan-kegiatan podcast, kesehatan segala macam, gizi segala macam, yang mendorong orang untuk aware terhadap kondisinya dan bertanggung jawab terhadap peningkatan derajat kesehatan fisiknya. Menarik itu. Berarti sebuah insan Pelindo didorong untuk beraktivitas. Iya, beraktivitas, be active. Be active. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mental health, ya, mental well-being, ya. Jadi ini yang kami sampaikan kepada leaders bahwa mereka juga harus memperhatikan kondisi mental dari anggotanya, dan mereka diminta untuk proaktif membangun komunikasi yang efektif sehingga manakala mereka melihat anak buahnya atau anggota timnya memerlukan dukungan, mereka harus tahu lebih dulu. Karena yang tahu kan timnya sendiri, nggak mungkin orang lain, circle terdekatnya. Jadi kalau circle terdekatnya tidak memberikan perhatian yang cukup, itu akan sangat berbahaya. Betul. Ya kan? Dan cukup banyak hal-hal yang bisa kita bantu, ya. Tapi kembali lagi menjadi tanggung jawab pribadi dan circle-nya lah untuk memastikan mental health itu tetap terjaga. Betul. Dengan berbagai kegiatan. Ya, kami bangun kegiatan misalnya break the silo sehingga orang tidak merasa hanya di tempatnya saja, dia bisa membangun koneksi. Kami juga banyak kegiatan-kegiatan yang membuat kami punya namanya community of interest, ya, kegiatan-kegiatan kesenian atau kegiatan diskusi atau apapun yang di luar pekerjaan sehingga orang merasa punya saluran-saluran untuk bersosialisasi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyehatkan secara mental. Saya dengar di Pelindo ada semacam kewajiban orang di unit 1 harus bisa mengenal di unit yang lain. Iya, kami punya kegiatan yang namanya swapping, Pak. Swapping. Iya, jadi dia kerja 2 minggu di tempat lain. Iya, untuk dia tahu sebenarnya yang dilakukan oleh temannya itu apa. Oh, begitu. Dan juga membuka cakrawala pikirannya. Jadi dia orang HR misalnya, ya, orang SDM kerja di bagian komersial. Orang komersial kerja di bagian keuangan. 2 minggu saja. Hanya 2 minggu. 2 minggu. Tapi itu menurut saya sudah cukup memberi, ya, memecahkan kebekuan, ya, karena suntuk kan, Pak, ya kan? Nah, itu kita lakukan. Swapping itu kita lakukan. Yeah. Nah, yang ketiga adalah financial well-being, Pak. Terus terang, sempat kami mengalami fenomena pinjol itu mengganggu. Itu terutama di tahun 2022 dan 2023 awal. Itu cukup mengganggu. Dan saya pernah terpaksa mem-PHK beberapa orang karena mereka mangkir. Kenapa mereka mangkir? Karena mereka punya masalah pinjaman. Jadi dia takut dengan debt collector, dia nggak masuk kantor, bahkan dia tinggalkan rumah, otomatis mangkirnya meningkat dan otomatis dia harus di PHK karena kan memang itu kan sudah aturannya begitu. Betul. Tapi syukur alhamdulillah kesini sudah jauh berkurang. Dan kami melakukan program edukasi kepada teman-teman bagaimana wealth management itu harus dikelola, financial management itu harus dikelola. Ya, kalau berdasarkan keinginan nggak akan pernah selesai. Ya kan? Keinginan kan nggak ada limitnya, begitu kan? Tapi how to manage ourselves itu yang menjadi pegangan. Nah, yang terakhir social well-being. Social well-being. Sekarang kita bisa dibilang seperti kantor kami sekarang di Pelindo Tower ini, kan konsepnya adalah non-dedicated desk, Pak. Non-dedicated desk. Jadi setiap orang punya... Ya, bisa kemana-mana. Dan kita dorong untuk seperti itu. Kita dorong untuk orang muter, Pak, gaul, Pak, berkolaborasi, berkoneksi. Jangan sampai orang itu terlalu asik dengan dirinya sendiri, tidak membangun social relation yang baik. Karena itu nanti akan larinya kalau social life kita kurang baik, nanti pasti mental health kita akan juga terganggu. Ketika kita punya masalah, orang lain tidak tahu kita punya masalah. Jadi ini sebenarnya well-being yang 4 ini sebenarnya saling berkaitan, tidak berdiri sendiri. Physical, mental health, financial, dan sosial. Itu yang sekarang kami jalankan. Dan di Kementerian BUMN sendiri itu didorong untuk semua BUMN
aktif dalam mendorong yang namanya well-being. Kebetulan kami di Pelindo termasuk salah satu pionir. Jadi kami seringkali diajak diskusi oleh teman-teman Kementerian BUMN untuk bagaimana mendorong well-being ini benar-benar terimplementasi di BUMN. Menarik, Pak Ihsan. Pembicaraan kita sampai pada akhir-akhir. Siap. Luar biasa. Sudah lebih dari 40 menit, Pak. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin ini titipan untuk generasi kita ke depan. Nasihat dari Pak Ihsan kepada profesional muda atau anak-anak muda yang ingin menggapai tangga sukses. Sebenarnya nasihat yang paling Pak Ihsan ingin ungkapkan seperti apa untuk mereka? Saya sendiri walau alam ya, apakah saya sudah sukses atau belum ya? Karena sebenarnya kalau kita bicara sukses, sejatinya adalah pada saat kita menutup mata, barulah kita kemudian bisa mengatakan husnul khotimah. Ya, kita husnul khotimah atau tidak, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin. Tapi kalau dalam konteks karir, mungkin karir saya sudah cukup baik, ya. Jadi saya membatasi dalam konteks itu, ya. Nah, ketika seseorang pertama kali masuk ke dalam dunia kerja, maka dia harus bertanya kepada dirinya sendiri. Sebenarnya saya maunya apa? Agak sulit buat dia untuk bisa mencapai sesuatu ketika maunya aja dia nggak tahu. Betul. Iya kan? Agak sulit gitu loh. Apakah dia maunya, mohon maaf misalnya uang, atau maunya adalah pengaruh, atau maunya adalah pengalaman, atau maunya adalah kebermanfaatan, dia harus tanya sama diri dia sendiri. Dan dia harus jujur sama diri dia sendiri. Jadi harus tahu dulu achievement motivation dirinya kemana. Apa? Gitu loh. Saya kebetulan pernah di swasta nasional, saya pernah kerja di multinasional di Indonesia dan di negara lain, gitu kan. Saya pernah juga membangun bisnis, dan sekarang saya di BUMN. Tentunya masing-masing ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kenapa saya bisa meniti karir saya di BUMN? Karena saya tahu apa yang saya mau. Tujuannya jelas, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Dan saya juga tahu bahwa ada konsekuensi dari kemauan itu, dari keinginan itu. Dan saya harus bayar konsekuensi itu. Kalau saya tidak bayar konsekuensi itu, ya tidak akan dapat apa yang saya inginkan. Tidak ada makan siang Tidak ada makan siang gratis. Jadi, kalau Anda sudah tahu apa yang Anda inginkan, maka tanyalah pada diri Anda, kemudian apa yang harus Anda lakukan? Konsekuensi apa yang harus Anda lakukan, Anda terima? Kita berusaha untuk mengefisienkan effort kita. Tapi tidak mungkin tanpa effort. Betul. Tidak mungkin tanpa effort. Nah, saya perhatikan generasi muda yang sekarang, ya karena saya cukup banyak berinteraksi dengan teman-teman muda saya, in terms of knowledge, itu luar biasa. Karena exposure terhadap knowledge itu terbuka luas. Betul. Ya kan? Tapi pemahaman, kemudian empati terhadap lingkungan, ya kebanyakan kan orang cenderung untuk asik dengan dirinya sendiri. Attitude terhadap orang lain. Ya, bagaimana attitude dia terhadap orang lain, attitude terhadap lingkungan, terhadap alam sekitar. Ini yang menurut saya perlu diasah dan dibangun. Karena ujungnya nanti yang namanya kerja itulah interaksi manusia. Kalau kita mau efektif, mau sukses, maka interaksi manusia itu harus kita perkuat. Terima kasih Pak Ihsan. Luar biasa. Selamat sama Pak Denny. 40 menit yang luar biasa bersama Bapak Ihsanuddin Usman, the HR and J Director dari PT Pelindo. Banyak hal bisa kita petik dari diskusi kita yang panjang hari ini. Dan saya seperti Pak Ihsan berkeyakinan kita mungkin bukan orang yang sukses karena kita belum tahu sampai ujung kehidupan kita apakah kita husnul khotimah atau tidak. Tapi kalau ada hal yang saya garis bawahi dari pertemuan saya dengan Pak Ihsan adalah
bahwa Pak Ihsan punya role model yang sangat kuat, yang sampai sekarang mempengaruhi beliau terkait dengan integritas, kejujuran, dan self-disiplin yang kuat. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama Turning Point. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang, pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan, rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, kenali sedih, cari kepribadianmu. Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Priyadi. Tes sidik jari Priyadi dapat diakses secara offline dengan mendatangi kantor kami yang berpusat di Bandung. Dengan mengikuti perkembangan teknologi computer vision dan machine learning, tes Priyadi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan smartphone. Kamu dapat memilih paket yang tersedia di web application Priyadi sesuai kebutuhanmu. Laporan tes Priyadi disajikan dalam bentuk rainbow model assessment sehingga mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. Tes Priyadi merupakan instrumen tes yang reliable, valid, dan terstandarisasi, serta memiliki tingkat akurasi hingga 96%. Tes Priyadi menyajikan laporan individual analitik yang memetakan lebih dari 50 karakter kepribadian. Saat ini, Priyadi merupakan satu-satunya instrumen tes yang mampu menyajikan laporan kelompok dalam grup dynamic analysis, sehingga dapat terlihat perbedaan masing-masing individu serta potensi kelompok secara menyeluruh. Priyadi memberikan pendampingan berupa konsultasi bersama konselor yang telah tersertifikasi dengan pengalaman serta pengetahuan di bidang psikologi, siap membantu Anda memberikan arahan serta solusi. Priyadi telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, perusahaan multinasional, korporasi, dan instansi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Priyadi, your best partner to find your best version.